Seberapa pentingnya sih orang tua itu menyekolahkan atau menaruh anaknya, putra-putrinya di pondok pesantren, Pak Ustadz? Berpuluhan tahun menyelenggarakan tarawih terlama di Asia Tenggara, 8 jam. Jadi otomatis kalau yang mondok di sini udah pasti hatam Quran aja, bukan hatam, hafal ya, hafiz. Hafiz Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Pemirsa, kita berjumpa lagi dalam Rilis Corner untuk episode kali ini, dan saat ini saya bersama dengan Ustadz Muhammad Ibrahim Agustian, merupakan pengasuh dari Pondok Pesantren Al-Bayan, Banjarratu, Kabupaten Lampung Tengah. Tapi kita ngobrolnya di Bandar Lampung, pemirsa. Bukan saya yang datang ke situ. Kebetulan beliau lagi ada di Bandar Lampung. Saya datengin untuk bincang-bincang. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak Ustadz? Alhamdulillah, khair. Iya. Pak Ustadznya muda sekali. Usianya berapa ya kalau boleh tahu? Kalau usia saya masuk 43. Masih muda sekali ya, dan sudah menjadi pengasuh pondok pesantren. Ya. Alhamdulillah. Ini kebetulan di bulan Ramadan, bulan yang sangat suci. Benar. Dan dinanti-nantikan betul seluruh alam. Sekali. Mungkin untuk menambah rasa keimanan kita pengen ngobrol sedikit nih sama Pak Ustadz nih. Boleh, lama. Seberapa pentingnya sih orang tua itu menyekolahkan atau menaruh anaknya, putra-putrinya di pondok pesantren, Pak Ustadz? Ya, penting banget. Jadi Mbak Novi, yang perlu disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, kali pertama setelah Indonesia merdeka 75 tahun, pada tahun 2019, pemerintah Indonesia bersama DPR telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 ini adalah pengakuan negara terhadap eksistensi pendidikan pondok pesantren di Indonesia. Satu lembaga pendidikan tertua di Nusantara. Sebelum Belanda datang, sebelum segala macam pendidikan. Jangan lupa itu. Iya. Nah, alhamdulillah, dengan undang-undang ini keluar, pemerintah dan para ulama mengharapkan justru pondok pesantren mempertahankan tradisi pendidikan agama ala pondok pesantren. Ala pondok pesantren. Maksudnya gimana tuh kalau? Murni pendidikan salafiyah diniyah. Salafiyah diniyah ini ya kurikulumnya kurikulum pondok pesantren. Belajar agama dengan memulai membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, dan mempelajari ulumul Quran. Jadi Quran ini teks, di dalamnya ada ilmu, itulah agama. Dan meliputi semua macam ilmu, dan semua ditulis dengan kitab kuning, di dalam kitab kuning. Namanya kitab kuning. Nah, ya. kitab kuning. Dan anak-anak akan sangat baik kalau mempelajari agama melalui pondok pesantren. Gitu ya. Tapi kalau ada orang tua yang mungkin masih khawatir, takut anaknya jadi nggak kuat, nggak siap, atau mungkin mereka sendiri yang tidak siap untuk berpisah dengan anaknya untuk melakukan pendidikan, itu gimana ya Pak Ustadz? Ya. Bisakah dilakukan di rumah dengan cara yang seperti apa? Kalau yang bagus? Di rumah bisa, tetapi kalau pondok pesantren ini alangkah baiknya memang dia dipondokkan. Mukim di pondok, dan pondok pesantren ini sudah punya sistem, sudah punya tradisi. Orang tua yang memasrahkan anaknya di pondok akan diberikan semacam wirid doa. Supaya ruhaninya nyambung dengan ruhani anak-anaknya dan guru-gurunya di pondok pesantren. Gitu. Dan kami di pondok pesantren setiap tahajud. Jadi anak-anak pondok pesantren itu kurikulum belajarnya mulai jam 3 dini hari sampai jam 10. Nanti jam 10 dia istirahat untuk membayar hutang tidurnya. Dibangunkan setengah 12. Setengah 12 dia bangun, persiapan sholat zuhur. Nanti sholat zuhur, kemudian makan siang. Nah, kemudian belajar lagi terus seperti itu sampai nanti malam. Nah, waktu jam 3 dibangunkan, setelah itu kan mereka sholat tahajud. Setelah sholat tahajud, istighosah. Istighosah itu zikir sampai doa yang panjang. Kami itu bersama-sama ya? Bersama-sama dengan seluruh santri. Kami para asatid, para kiai itu di dalam istighosah khusus kami, itu kami menyebutkan anak santri kami satu persatu. Nah, kalau pondoknya sudah besar kan nggak mungkin kiainya mau menghafal ribuan nama. Biasanya satu ustadz nanti, satu guru mendoakan 10 anak santrinya, 10 santrinya. Jadi itu berpengaruh kepada kami. Waktu saya santri, saya kerasa. Jadi ada ikatan ruhani dan merasa tenang di pondok pesantren. Seperti itu. Di rumah bisa, tetapi di rumah ini kan banyak godaan, ada TV, ada HP dan segala Belum lagi keterbatasan kemampuan orang tua juga, Pak Ustadz. Iya, benar. Nah, sekarang gini, apakah
ajaran atau perlakuan dari masing-masing pondok pesantren itu sama atau punya wilayah masing-masing ada aturannya sendiri-sendiri? Ya, kalau di Indonesia tradisi pondok pesantren relatif sama. Oh, relatif Apalagi sama, pondok-pondok ya. pesantren yang dikelola oleh, mohon maaf, saudara-saudara Nahdiyin. Ya. Relatif sama. Semua pondok pesantren yang sistemnya salafiyah diniyah itu pasti sama. Pasti sama. Cara mendidiknya juga sama. Sanatnya juga rata-rata sama. Oke. Kalau gitu kita pengen mengenal lebih jauh bagaimana pondok pesantren dari Al-Bayan Banjaratu ini. Ini udah berdiri sejak berapa lama ya Pak Ustadz? Oke, pondok pesantren Al-Bayan ini berdiri tahun 2014. Oke, Tepatnya 2014 ya? tanggal 8 September 2015. Awal mula berapa jumlah santrinya? Awal mula itu 38-an santri lah, 30-an santri. Sudah cukup banyak ya? Dan dari berbagai wilayah. Yang paling jauh dulu santri kami ada dari Ranau. Ranau itu pesisir barat ya? Ya, perbatasan Lampung dengan Bengkulu. Bengkulu, iya. Dari sana ada yang dari Kota Agung ya, macam-macam wilayah. Kemudian kami merasa alangkah baiknya kalau pondok kita ini diasuh, dibina oleh satu pondok besar di Jawa. Oke. Ya, karena ada baiknya kalau kita ini punya sanad langsung dengan kiai-kiai besar. Akhirnya jatuhlah pilihan kita menjadi cabang Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, yang sekarang terkenal gitu. Menyelenggarakan sudah bertahun-tahun, berpuluhan tahun menyelenggarakan tarawih terlama di Asia Tenggara, 8 jam. Tarawihnya 8 jam? 8 jam karena menghatamkan Quran 30 juz dalam satu malam. Jadi dari jam berapa sampai jam berapa tuh? Ba'da Isya sampai jam sampai sahur. 4 sampai sahur. Itu masih dijalankan sampai sekarang? Di pondoknya Pak Ustadz juga ya? Di pondok pusat. Kalau di pondok kami karena kemampuan santri hafalannya kan baru paling banyak 5 juz, jadi 1 juz setiap malam. Oh gitu, luar biasa ya. Gitu. Jadi otomatis kalau yang mondok di sini udah pasti hatam Quran aja, bukan hatam, hafal ya, hafiz. Hafiz Quran. Ya hatam bacaannya, ya hafal bacaannya wajib. Jadi untuk jadi santri itu menghafal Quran tuh bagian dari kewajiban. Syarat wajib. Syarat wajib. Oke. Terus sampai saat ini bagaimana perkembangan dari pondok pesantren yang Pak Ustadz asuh ini, jumlahnya? Alhamdulillah dari tahun 2014 kemudian sampai sekarang berkembang. 2014 itu kita darurat banget, Mbak. Mes ustadznya saja setengah pakai asbes, setengah pakai terpal. Kemudian ruang kelas dan asrama putrinya itu gentengnya karena sumbangan masyarakat sekitar, gentengnya warna-warni. Ada genteng kodok, ada genteng biasa, jadi campur-campur. Yang penting berdiri dulu lah gitu ya. Nah, salah satu donatur tetap kita adalah keluarga besar kita, yaitu kakanda saya, keluarga besar Haji Thomas Aziz Rizka, owner Bukit Mas, Puncak Mas, dan Tegal Mas. Ini keluarga besar dari Terbanggi. Oh iya. Jadi beliau yang banyak bantu kita, mensupport kita. Jadi ini pondok keluarga. Nah, Januari 2021 kita mulai rehab semampu kita. Ya, minimal tuh lebih nyaman buat santri. Jumlah santrinya berapa sekarang? Jumlah santri semua 87 orang. 87 Kalau orang. dicampur anak-anak yang ngalong di kampung mungkin 100-an lebih. Itu putra-putri ya Pak Ustadz? Putra-putri. Oke, Pak Ustadz, itu kalau dia di sekolah biasa, kan itu ada penerimaan siswa baru gitu-gitu, ada tahun ajaran baru. Kalau di pondok pesantren aturannya seperti apa Pak Ustadz? Kalau pondok pesantren kami rata-rata terima santri baru itu bulan Syawal. Bulan Syawal, Lebaran. Jadi lebaran ya? Lebaran. Oke. Jadi ini santri sudah pulang, libur tahunan. Jadi santri itu diberi libur setahun sekali. Pada saat puasa? Akhir puasa sampai awal bulan Syawal. Biasanya itu 10 hari terakhir puasa sampai 10 hari pertama bulan Syawal Lebaran. Setelah Lebaran. Biar mereka pulang, kembali ke keluarga dan menyampaikan hasilnya ya, selama ilmu mondok, yang mereka dapat. Dan kita harapkan ketika mereka kembali ke rumah, ke kampungnya masing-masing, mereka jadi motor penggerak amal agama. Ya, ngimamin, buat bahsul masail. Bahsul masail itu buka majelis fikih supaya orang tahu hukum-hukum dasar di dalam Islam, misalnya tentang wudhu, tentang sholat, zakat, dan segala macam. Nah, alhamdulillah Mbak, ini pun kita di Al-Bayan Banjaratu sudah mulai membuka penerimaan santri baru. Untuk tahun 2000. Pas sekali ya ini pada saat mau habis Lebaran ya? Habis mau Lebaran. Jadi kita mulai menerima minimal anaknya lulus SD atau madrasah ibtidaiyah. Oh, minimal lulus SD. Jadi usianya kurang lebih 12 tahun gitu ya? Jadi maksudnya supaya sampai ke pondok ini ya akalnya cukup lah ya secara emosional dia siap menerima pelajaran dan kalau bisa sudah lulus Iqra atau justru sudah alhamdulillah kalau dia sudah lulus juz amma, juz 30. Nah, kita terima dari seluruh wilayah Indonesia
kalau bersedia menitipkan anaknya di Pondok Al-Bayan. Program kita pertama tahfidz Quran, kemudian diniyah itu ulumul Quran, belajar ilmu Al-Quran yang meliputi macam-macam ilmu. Kemudian karena kita ini cabang, maka di Al-Bayan santri ini ngaji atau sekolah atau belajar dari kelas 1 diniyah. Kelas 1 diniyah berarti setara dengan kelas 1 MTS atau SMP. Sampai kelas 5. Kelas 5 itu berarti kelas 2 SMA atau kelas 2 aliyah. Nanti mereka tetap akan dikirim ke Pondok Pusat Al-Fatah di Temuro. Gitu. Karena kelulusan harus tetap dari sana, supaya ditahqiq ilmunya, hafalannya, bahkan adab dan tata krama akhlaknya di Pondok Pusat supaya lebih dimatangkan lagi gitu di situ ya. Iya, Nah, terus gini Pak Ustadz. Siap. Pak Ustadz udah bilang soal perekrutan santri baru, penerimaan santri baru. Ya. Itu masing-masing pondok pesantren itu kan, mohon maaf ya Pak Ustadz, kan ada biayanya ya Pak Ustadz ya. Kalau kayak gitu kan ada yang besar sekali, terus ada yang terjangkau, ada yang itu gimana sih? Menyesuaikan dengan apa ya Pak Ustadz? Menyesuaikan dengan kemampuan umat. Visi Al-Bayan sebelum jadi cabang, bahkan setelah jadi cabang, kita ingin memudahkan anak-anak umat Islam belajar agama. Saya tidak mau anak-anak umat Islam ini karena terkendala biaya, kemudian berhenti mondok. Dan banyak cerita seperti itu. Maka kemudian azasnya musyawarah. Ya, artinya masih terjangkau lah untuk para orang tua ya. Musyawarah, silahkan datang ke Al-Bayan, nanti dimusyawarahkan. Kalau yang kaya, jangan minta diskon lah, bahkan bila perlu membantu mensubsidi kawan-kawan yang kurang berkemampuan, begitu. Dan sebagian yang mondok di tempat kita juga dari kalangan ekonomi menengah dan yatim. Apalagi kami ada yatim juga ya? Ada. Apalagi kalau yatim gimana tuh biayanya? Kalau ya pokoknya dimusyawarahin. Musyawarah itu bisa jadi ditanggung full, atau mungkin ada bapak asuh yang bersedia bisa full pondok atau ya macam-macam. Makanya azasnya musyawarah. Jangan sampai karena biaya akhirnya jadi tidak pondok mereka. Betul ya. Gitu, Saya ingin mereka bisa menggapai ilmu agama sehingga nanti lahir di masa depan ini alim-alimah, hafiz-hafizah yang jadi motor penggerak perkembangan umat. Nah, begitu. Pak Ustadz, anak-anak sekarang ini di era sekarang ini kan sudah sangat rawan sekali ya dengan era yang digital saat ini. Sedang masanya. Pak Ustadz punya kekhawatiran sendiri nggak sih dengan perkembangan generasi muda saat ini? Seluruh ulama mengkhawatirkan perkembangan zaman, apalagi sudah dinubuatkan Rasulullah bahwa makin akhir zaman ini makin banyak godaan. Tetapi jika anak kita dititipkan di pondok pesantren, insya Allah walaupun tidak 1000%, tetapi relatif mereka akan terjaga. Karena yang diajak sebenarnya, yang ingin ditanamkan oleh pondok pesantren itu adalah inner faith, jadi satu drive, satu keyakinan yang digerakkan oleh hatinya sendiri. Kemudian selain belajar agama, anak-anak ini kan tetap ada riyadhah, ada olahraganya, ada ekstrakurikulernya. Nah, di Al-Bayan itu kami punya 5 kolam ikan besar, hadiah dari PJKA. Kami punya ternak domba, ternak sapi. Di sebelahnya ada perkebunan, ya kan. Kemudian ada olahraga memanah. Jadi kalau istilahnya di sekolah umum tuh ekstrakurikulernya ya. Oke, jadi menarik sekali Pak Ustadz. Terus gini Pak Ustadz, jumlah putra-putrinya seimbang nggak di situ? Lebih banyak putri di mana-mana itu. Oh, malah lebih banyak putri ya? Banyak putri. Oh, gitu. Dan putri ini lebih tertib, lebih disiplin, lebih cepat hafalannya. Oh, gitu. Begitu. Kalau laki-laki ya namanya laki-laki, tapi relatif mereka kalau di pondok menjadi lebih baik saja. Kalau di pondok pesantren, apakah juga ada guru yang seperti bimbingan konseling betul, betul seperti itu. Itulah hebatnya pondok pesantren, Mbak Novi. Tidak ada guru khusus bimbingan konseling. Semua ustadz, semua asatidz, semua ustazah itu jadi guru bimbingan konseling. Mereka jadi pembina belajarnya, ngajinya sekaligus ruhaninya. Jadi kalau di pondok pesantren itu, Mbak, kalau orang tanya, Ustadz gimana nih program kurikulum di pondok pesantren? Kami di pondok pesantren 24 jam itu membina santri, 24 jam, bukan hanya di kelas. Di luar kelas kita bina sampai akhlaknya, bahkan dari makannya, tidurnya, mandinya itu dibina. Pokoknya memang ya kita ini membina manusia. Tapi memperlakukannya bisa seperti anak sendiri, sahabat. Jadi lebih kedekatan emosionalnya itu harus seperti itu. Dan tentu porsinya masing-masing. Kadang-kadang orang tua juga kan harus agak sedikit
sedikit tegas Ya, dalam tegas. beberapa hal. Lain kali kita harus sangat lembut. Ya persis Ya, mengasuh ya, anak ya. sendiri lah. Oke. Kira-kira seperti itu. Gitu Mbak Novi. Oke, baik Pak Ustadz, di ujung obrolan kita nih Pak Ustadz. Pak Ustadz punya pesan apa ya kepada para orang tua, terus juga kepada anak-anaknya juga, Ya. supaya kita mencapai akhirat itu dengan baik gitu ya Pak Ustadz. Baik, Islam ini agama yang sangat filantropis. Islam ini agama yang sangat menginginkan keseimbangan dunia dan akhirat. Saya pikir itu ditemukan di dalam Islam. Apa buktinya? Nabi SAW menganjurkan umatnya agar menjadikan apa yang dia punya di dunia ini, seluruh nikmat yang Allah berikan ini, semua ditasyarufkan untuk akhirat. Orang akan bertanya, Bu, berarti Pak Ustadz kita 24 jam hanya ibadah saja. Ini kamu mau ngajak saya bicara soal hakikat atau zahir? Iya, aslinya semuanya ibadah. Mbak Novi berangkat kerja, sekarang ambil talk show. Ini bagaimana jadi bernilai ibadah. Kemudian hatta memungut daun jadi ibadah, hatta menolong orang jadi ibadah, hatta menanam singkong, menanam padi, menanam duren, berjualan di pasar, berangkat kerja ke kantor, semua jadi ibadah. Diniatkan untuk ibadah. Nah, jadi bagi orang Islam semuanya jadi ibadah. Nah, apalagi kalau kita ini menitipkan anak di pondok pesantren. Kalau kita menitipkan anak di pondok pesantren, maka selangkah kaki anak itu keluar dari rumah. Selangkah kaki anak itu keluar dari rumah, Allah sudah berikan jaminan digugurkan semua dosa orang tuanya. Dan kalau anak itu nanti menjadi hafiz Quran, maka semua ibadahnya akan bernilai 10 kali lipat. Dan semua ibadah anak ini, susah payah anak ini menghafal Quran, semua pahalanya akan Allah alirkan kepada orang tuanya. Bayangkan kalau satu huruf diberi hadiah oleh Allah 10 kebaikan. Taruhlah misalnya Mbak Novi, misalnya ini ya, kalau kita mau hitung-hitungan kasar. Misalnya pahala itu bisa berbentuk zahir. 10 kebaikan tuh 10 gram emas misalnya. Misalnya ini ya, bisa jangan diibaratkan. Nggak ketampung-tampung ya. Nah, bagaimana itu pahala satu huruf? Alif, lam, mim itu bukan satu huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kali 10 gram sudah 30 gram. Dan Allah akan berikan juga 10 gram untuk emaknya, 10 gram untuk bapaknya. Lalu kalau dia masih punya kakek, 10 gram juga untuk kakeknya, 10 gram juga untuk neneknya. Terus begitu sampai buyutnya. Semua orang yang menjadi sebab lahir dia ke dunia mendapat pahala. Atau bahkan tukang becak yang mengantarkan dia ke pondok. Atau juga tukang sayur yang memberikan sayuran kepada dia. Apapun tukang yang masaknya, dengan itu ya? tukang masaknya, tukang nyapu pondok pesantren dapat pahala dari belajarnya anak-anak ini. Jadi kalau kita menitipkan anak-anak di pondok pesantren, maka akan banyak umat ini kebagian pahala. Satu. Yang kedua adalah kemaslahatannya. Insya Allah anak-anak yang dititipkan di pondok pesantren akan jadi generasi yang mulia, terjaga akhlaknya, mereka hormat kepada orang tuanya, jadi baik di lingkungannya, dan paling penting adalah dia cinta kepada negara dan bangsanya. Seperti itu. Luar biasa. Kurang waktunya buat ngobrol nih Pak Ustadz. Terakhir saya cuma mau pesan. Jadi kami dan teman-teman di pondok pesantren itu sering ditanya, Pak Ustadz buat pondok pesantren buat apa? Begini kalau kami ini kalau buat sesuatu, maka motivasi pertamanya supaya menyenangkan Allah. Kalau Allah sudah senang, selesai semua. Yang kedua, menyenangkan kekasih kita, baginda tercinta yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menyenangkan seluruh guru-guru kami yang jadi sebab kami seperti ini. Para masyayikh kami, guru-guru kami misalnya di Temboro, Yai Siddiq Almarhum, kemudian Syekh Yai Mahmud Khalid Umar, kemudian Romo guru kami almarhum Kiai Haji Uzairon Taifur Abdullah, dan seluruh guru-guru kami yang masih hidup sekarang. Kemudian yang paling dekat menyenangkan orang tua kita. Kalau orang tua kita sudah almarhum, maka begitu anak ini belajar di pondok pesantren, Allah langsung kasih kabar gembira dia di kuburan. Langsung duduk dengan bahagia, ya kan? Nah, ini yang penting. Dan jangan lupa Mbak, kita ingin pondok pesantren jadi bagian integral tak terpisahkan dari proses pembangunan Indonesia berkeadaban di masa depan. Ini yang paling penting. Luar biasa. Ya. Makasih sekali Pak Ustadz ya, Sama-sama. obrolan singkatnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua, Amin. buat pemirsa yang menyimak program ini. Dan Iya, kalau ada yang mau main ke Ponpes di mana ya alamat persisnya itu Pak Ustadz? Jadi kalau mau ke pondok pesantren, kami Al-Bayan Banjaratu. Kalau Mbak Novi tahu pintu tol Terbanggi Besar? Tahu. Nah, keluar pintu tol belok kanan arah Kota Bumi. Masuk ke lintas tengah. Jadi dari pintu tol Terbanggi Besar nanti akan ketemu simpang 3 Terbanggi Besar. Betul. Lurus aja. Kalau ke kanan ke arah Menggala. Ya. Nah, ini lurus ke arah Kota Bumi, nanti kira-kira 25 menit ketemu jembatan layang. Ya, betul. Nah, turun jembatan layang 500 meter, maju sebelah kanan sebelum Tugu Batas.
Kabupaten Lampung Tengah dengan Lampung Sebelah Utara. kanan ada Sebelum pelang ya? Tugu ada Pelang Pondok Albayan. Oh, masuknya Mampir saja di situ. berapa jauh? Masuknya hanya 50 meter Wah, saja. dekat sekali. Iya, insya Allah. Silakan Kapan-kapan main. kita main situ deh kalau Siap. gitu, Pak Ustadz. Diterima kapan Sehat saja. selalu, mudah-mudahan pondok pesantrennya semakin Amin. berkembang. Amin. Anak-anak santri yang ada di Amin. sana juga mereka benar-benar bisa tadi itu ya, bisa membuat orang tuanya jadi masuk surga Amin ya. ya Allah, bermanfaat dunia akhirat. Iya, amin. Amin. Makasih Pak Ustadz, sehat selalu. Sama-sama. Dan demikian pemirsa obrolan saya bersama Ustadz Muhammad Ibrahim Agustian yang merupakan pengasuh Pondok Pesantren Al-Bayan, Banjaratu, Kabupaten Lampung Tengah. Kita akan berjumpa lagi dalam Rilis Corner di episode berikutnya, tentu saja dengan tema dan narasumber yang berbeda. Saya Novi Balga, mewakili kerabat kerja yang bertugas undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.